Nah, karena kebuntuan itu, Soekarno jadi mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Hai, halo Sobat Sejarah, apa kabar nih kalian semua? Semoga yang lagi dengerin sambil rebahan, sambil makan, atau bahkan sambil ngerjain tugas, kalian tetap semangat ya. Kembali lagi di podcast Lensa Masa Lalu bareng aku, Denisa. Hari ini aku nggak sendirian nih, udah ada dua teman ngobrol aku, ada Marisa dan juga Anissa. Sebelumnya, aku mau ngingetin dulu buat Sobat Sejarah, topik yang akan kita bahas hari ini tuh penting, karena masih relevan sama kondisi politik sekarang. Jadi dengerinnya santai ya. Yang ngomong lupa menyapa kalian. Halo Anissa, halo Marisa. Halo Denisa, dan halo juga Sobat Sejarah. Kabar kita hari ini cukup baik ya, udah lumayan siap nih buat ngobrol panjang hari ini. Ya nih, aku juga nggak sabar banget ngobrol sama kalian. Wah, aku juga nggak sabar nih mau ngobrol sama kalian. Tentunya buat Sobat Sejarah juga kan, nggak sabar dengerin obrolan kita hari ini. Oke, daripada Sobat Sejarah penasaran, kali ini kita akan bahas masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959, era politik paling ribut, karena dalam 9 tahun Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Padahal sebelumnya kita sempat menggunakan sistem presidensial sesuai Undang-Undang Dasar 1945 sejak 4 September 1945. Namun berubah total menjadi parlementer setelah maklumat pemerintah pada 14 November 1945. Nah, melihat sejarah Indonesia yang sering banget gonta-ganti kabinet sampai 7 kali, menurut pendapat kalian gimana sih dengan penerapan sistem banyak partai di masa itu? Menurut aku masa ini tuh kayak gimana eksperimen paling berani karena memberi ruang besar pada kebebasan politik. Sistem multipartai yang dianut saat itu sebenarnya bertujuan untuk mengukur kekuatan perjuangan rakyat berdasarkan golongan dan ideologi masing-masing. Nah, kalau aku sih ngelihatnya sebagai masa di mana kepentingan partai justru malah membuat pemerintah tuh jadi nggak berjalan secara efektif. Apalagi saat masa itu terjadi persaingan tajam kan dari partai besar PNI dan Masyumi yang sering berebut pengaruh. Oke, kita langsung ke inti ya. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih kabinet waktu itu gampang banget jatuh? Coba Marisa, menurut pendapat kamu penyebab utamanya itu apa? Karena sistem multipartai itu sebenarnya sehat, ideologi juga terwakili. Tapi dalam sistem parlementer, kabinet sangat bergantung pada dukungan DPR. Saat partai lebih mementingkan kepentingan sendiri, koalisi jadi rapuh. Nah, hal ini memicu pertarungan antar partai di parlementer demi memperebutkan kekuasaan. Berarti masalahnya bukan di sistemnya aja ya, tapi di sikap elit politiknya juga. Nah, disitulah masalahnya. Terlalu banyak kepentingan membuat koalisi jadi nggak solid. Persis seperti yang dialami oleh Kabinet Natsir hingga Ali Sastromijojo II. Nah, MOS itu sering nggak percaya kalau mereka dipakai. Terus kabinet sering jatuh bahkan sebelum mereka bekerja dengan optimal. Jadinya rakyat menjadi korban. Nah, bayangin aja, kabinet hanya bertahan sementara. Karena bila terjadi satu gesekan aja, mandat akan langsung dikembalikan. Ngomong-ngomong soal masih tidak percaya, ini kan senjata andalan parlementer ya. Menurut kalian, ini tuh penerapan demokrasinya sehat atau cuma sebagai alat rebutan kursi? Nah, kalau teorinya sih sehat sebagai kontrol, tapi lihat dulu praktiknya. Contohnya kayak kabinet Sukiman itu jatuh gara-gara MSE lebih condong ke blok barat. Lalu ada lagi kabinet Wilopo yang jatuh gara-gara peristiwa Tanjung Morawa yang saat itu ada bentrokan soal tanah perkebunan di Sumatera Timur. Jadi menurut aku
Ini tuh kabinetnya yang bikin jatuh bukan karena evaluasi kinerja, tetapi justru konflik kepentingan. Aku kurang setuju sih ini sama pendapatmu, karena kalau menurut aku justru masih menunjukkan parlementer aktif mengawasi. Dalam kasus Sukiman, parlementer menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif agar Indonesia nggak berpihak gitu. Wah, 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 menarik nih Sobat Sejarah. Satu melihatnya sebagai pengawasan, satu melihatnya sebagai ambisi politik. Sekarang kita geser ke dampaknya. Kalau kabinet sering ganti, pasti kebijakan juga ikut berubah-ubah dong. Terus gimana sih dampaknya ke ekonomi Indonesia saat itu? Untuk dampak ke ekonomi Indonesia saat itu, hancur sih Den, soalnya program seperti Gerakan Benteng yang digagas Sumitro Jojokusumo dan Alibaba itu gagal. Karena apa? Karena kebijakannya nggak berlanjut. Akibatnya pengusaha pribumi tidak berkembang secara optimal kan. Nah, otomatis beban anggaran pemerintah jadi sangat melunjak, sangat besar. Jadi niatnya bagus, tapi pelaksanaannya nggak maksimal, begitu ya? Iya. Iya, benar-benar banget kan. Itu ada kegagalan, tapi ada juga keberhasilan besar. Dalam konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan juga deklarasi Juanda adalah pencapaian penting bagi Indonesia di dunia. Dalam deklarasi Juanda, wilayah laut kita menyatu tanpa ada laut bebas di antara pulau-pulau. Lalu bagaimana hubungan pusat dengan daerah saat itu? Nah, karena masalah itu, daerah merasa diabaikan karena pemerintah pusatnya aja malah sibuk konflik politik, sehingga kepercayaan daerah jadi menurun. Lalu muncul nih pergerakan seperti PRRI dan Permesta sebagai bentuk kekecewaan mereka. Nah, masalah ini tuh juga salah satu pemicu jatuhnya Kabinet Ali Sastronegoro II. Kalau bicara soal puncak krisisnya, apakah itu saat konstituen gagal menyusun Undang-Undang Dasar? Iya, padahal konstituen hasil pemilu 1955 yang sangat demokratis tapi terjebak perdebatan ideologi antara blok nasionalis, agama, dan juga komunis tanpa solusi. Masing-masing partai itu kayak ingin menonjolkan gitu, menonjolkan pahamnya sendiri sehingga tugas membentuk undang-undang dasar yang baru jadi gagal total tuh. Nah, karena kebuntuan itu dan demi keselamatan negara serta mengakhiri adanya ketidakstabilan politik, Soekarno jadi mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 sekaligus mengakhiri masa demokrasi liberal dan diganti dengan masa demokrasi terpimpin. Nah, Soekarno juga memberlakukan lagi UUD 1945. Sambil diminum lagi nih kita. Wah, 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 nggak kerasa ya kita udah ngobrol panjang di hari ini. Aku mau tanya satu hal lagi sama kalian. Kira-kira pelajaran apa sih yang Sobat Sejarah ambil dari obrolan kita hari ini? Kalau dari aku sih pelajarannya tuh gini, stabilitas politik itu sangat penting. Karena jika elit hanya memikirkan tentang kekuasaan, maka pembangunan akan terhambat dan tentunya rakyat akan bergejolak. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa kepentingan nasional itu harus lebih diutamakan. Dan dari sisi lain, kita juga belajar bahwa demokrasi butuh tanggung jawab. Kebebasan harus dibarengi kerjasama, bukan sekedar perbedaan ideologi. Nah, jangan sampai ini seperti masa demokrasi terpimpin nanti, di mana stabilitas memang tercapai sih, tapi lebih mengarah ke kepemimpinan diktator dan pelanggaran konstitusi. Setuju banget, demokrasi itu bukan cuma soal beda pendapat, tapi soal tujuan bersama. Jadi Sobat Sejarah, masa demokrasi liberal adalah proses belajar berdemokrasi yang penuh dinamika dan konflik. Banyak pelajaran berharga dan banyak juga kegagalan. Makasih ya Sobat Sejarah yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kita bisa jadi teman santai kalian semua hari ini ya. Ya, makasih banyak. Mudah-mudahan ada hal kecil yang bisa kalian pelajari dari podcast ini.
Wah, terima kasih Anissa dan Marisa. Terima kasih juga buat Sobat Sejarah yang masih dengerin sampai akhir. Aku Denisa pamit. Sampai jumpa di podcast sejarah selanjutnya. Salam sejarah.